Halo, selamat pagi semuanya, sahabat Dokter Diva. Bagaimana keadaan Anda? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, tidak ada masalah kesehatan, semuanya sehat-sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lagi masalah makanan ya. Jika sebelumnya kita sudah tahu makanan apa yang baik untuk menurunkan darah tinggi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas makanan apa saja yang justru adalah kebalikan dari makanan yang sudah kita bahas. Yaitu jika kalian makan makanan ini, justru ini akan memperparah kondisi hipertensi Anda atau tekanan darah tinggi Anda. Jadi percuma jika kalian sudah diet dengan benar, tapi kalian masih makan makanan yang akan kita bahas kali ini ya. Apa saja jenis makanan itu? Stay tune terus di channel Dokter Diva, kita akan bahas satu persatu. Makanan yang pertama adalah makanan tinggi garam ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa penderita darah tinggi itu lebih sensitif terhadap garam dibanding orang yang tidak mengalami darah tinggi. Jumlah konsumsi garam harian yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 1.500 mg. Nah, jika Anda bingung, kalian cukup konsumsi garam kurang dari setengah sendok teh. Makanan apa saja contohnya yang tinggi garam? Nah, kita bahas satu ya. Ada ikan asin, kemudian kulit ayam ya, ciki-cikian, kemudian juga makanan yang biasanya kayak akan penyedap itu juga mengandung garam yang cukup tinggi ya. Jadi kalian harus berhati-hati dan jangan lupa untuk lihat ingredients dan nutritional fact saat kalian membeli makanan. Dan seperti yang saya bilang tadi, konsumsilah garam kurang dari 1.500 mg sehari. Yang kedua adalah makanan yang tinggi lemak atau makanan yang mengandung kolesterol jahat. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa jika konsumsi makanan berlemak terlalu sering, apalagi jika Anda memiliki darah tinggi, ini akan bisa memicu penyakit lain yaitu kolesterol. Nah, jika Anda sudah punya hipertensi, kemudian ada kolesterol, tentunya hal ini akan memperlambat proses penyembuhan dari darah tinggi Anda dan justru akan lebih memperparah kondisi Anda, sehingga kemungkinan Anda untuk terkena penyakit jantung koroner ataupun stroke itu akan semakin bertambah. Jadi, mulai sekarang batasi konsumsi makanan lemak dan lebih bijaklah memilih diet Anda. Berikutnya adalah kopi dan minuman yang bersoda ya. Kita tahu minuman kemasan, minuman bersoda, minuman kopi itu kadang mengandung kafein yang tinggi, dan ini tentunya merupakan salah satu pantangan bagi seorang yang punya darah tinggi. Kenapa? Karena kafein yang tinggi itu bisa menyebabkan kenaikan pada darah tinggi Anda. Tentunya Anda tidak ingin mengalami kondisi seperti ini ya. Jadi batasi konsumsi kafein kalian hanya 200 mg per hari atau kira-kira satu cangkir atau satu cangkir kopi. Kemudian selanjutnya adalah makanan awetan atau makanan yang kaya akan pengawet. Kenapa? Karena paling mudah untuk mengawetkan suatu makanan adalah dengan menambahkan garam. Selain garam, tentunya kandungan pengawet dalam makanan-makanan yang diawetkan tentunya tidak baik bagi kesehatan pembuluh darah Anda, sehingga akan memperparah daripada kondisi hipertensi Anda. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin makanlah makanan yang fresh. Next, kita punya makanan junk food atau makanan cepat saji ya. Kita semua tahu bahwa makanan cepat saji itu selain kandungan garamnya tinggi, kemudian kandungan kolesterol dan lemaknya tinggi, juga banyak minyak-minyak yang menyebabkan penumpukan plak ya pada pembuluh darah. Nah, tentunya kalian harus menghindari jenis-jenis makanan ini jika mau terbebas dari darah tinggi. Yang terakhir adalah alkohol ya. Ini salah satu jenis minuman yang hampir selalu saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena alkohol ini sangat buruk untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan pembuluh darah ya, karena alkohol ini sudah terbukti sebagai salah satu faktor risiko peningkatan tekanan darah ya, dan juga mungkin asam urat. Nah, jadi jika Anda yang punya problem kesehatan dengan darah tinggi ditambah punya asam urat,
hindari sekali untuk minum alkohol yang berlebihan. Oke, demikian video ringkas dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan penambahan pengetahuan bagi kalian. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian klik tombol like, kalian bisa share, kalian bisa komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan, kalian juga bisa kunjungi Instagram saya di @dokterdiva, atau kalian bisa kunjungi Facebook saya di fanpage @dokterdiva. Saya harap ulasan kali ini membantu Anda. Stay healthy, keep smile, and ciao.